Orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, yang mati loh jamaah. Kalau yang masih hidup kita doakan semoga dapat hidayah, semoga dia mendapatkan petunjuk. Tapi yang mati dalam kondisi kafir, kata Allah Azza wa Jalla, tidak akan diterima dari mereka sepenuh bumi ini emas. Ana pernah sodakoh ketika hidup segunung Semeru emas, nggak diterima. Jangan Semeru, sepenuh bumi ini emas, tapi karena engkau kafir, nggak bakal diterima sama Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Malam hari ini dengan hujan yang cukup deras kita bisa sampai ke tempat ini. Tapi jangan sampai kita bangga dengan hasil dan perjuangan kita, agar letih dan lelah kita itu tidak hilang sia-sia gara-gara kita merasa telah berbuat baik. Allah yang berbuat baik kepada kita, Allah yang menggerakkan hati kita, menguatkan tubuh kita sehingga kita dapat melangkah ke tempat ini. Ada banyak orang yang mungkin lebih sehat dari kita, lebih mampu daripada kita, banyak waktu luang dia, bahkan dia nggak punya kerjaan hari ini, santai hidupnya, tapi ternyata dia nggak bisa melangkahkan kakinya ke tempat ini. Maka hendaklah kita memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang Dia berikan. Oleh karena itu penghuni surga, tatkala mereka masuk surga, mereka tidak membanggakan perjuangan mereka, tapi mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayah kepada kami, yang kalau bukan karena hidayah Allah nggak mungkin kita bisa merasakan kenikmatan ini. Dan Allah Jalla Jalaluh berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Andai kata bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada satupun manusia di antara kalian yang bersih. Ada. Allah menyampaikan ini agar kita dapat menjaga hati kita dan senantiasa memuji Allah Jalla Jalaluh. Dan kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. 13 tahun di kota Mekah dengan segala kesulitan yang harus dihadapi. 10 tahun di kota Madinah dengan peristiwa-peristiwa yang memilukan hati. Di akhir hayatnya beliau sholat sampai bengkak kaki. Ketika turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah, datang kemenangan, orang-orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah ini.
Apa kata Allah kepada nabinya? Fasabbih bihamdi rabbik. Engkau bertasbihlah memuji Tuhan. Bayangkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disuruh minta ampun sama Allah jemaah. Itu Nabi. Agar kita tahu bahwasanya kalau bukan karena karunia Allah, kita nggak akan bisa jadi orang yang bersih jemaah. Nabi disuruh beristighfar dan memuji Allah serta menyucikannya dari segala kekurangan. Innahu kana tawwaba. Maka semoga Allah membantu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, memuja dan memujinya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Masya Allah, senang ana lihat masjid ini. Semoga Allah memberkahi masjid ini menjadi tempat sentral kegiatan dakwah. Ahibati fillah, ada juga berita-berita yang menyedihkan. Anak-anak bermain-main di sungai, tahu-tahu dia nggak pernah keluar lagi dari sungai itu. Ada yang naik motor dan tidak pernah balik ke rumahnya. Dan ada orang-orang yang sampai hari ini jasadnya pun tidak ditemukan. Gak tahu ada di mana. Tapi yang jelas ada kehidupan setelah kehidupan ini. Itulah yang akan kita bicarakan. Tentang perjalanan setelah kita mati, kita kemana jemaah? Yang kita dapat lihat dengan kasat mata, orang itu meninggalkan rumahnya. Dapat berapa lama, rumah itu ada tulisan. Apa tulisannya? Dijual. Iya, antum melihat. Rumah dijual. Kenapa? Udah mati orang. Udah jatuh kepada ahli waris. Dapat ya 4 bulan 10 hari, tahu-tahu ada undangan pernikahan. Siapa? Jandanya Fulan mau menikah. Fulan ini kemana? Benar-benar dilupakan jemaah. Hartanya dibagi, istrinya dinikahin sama orang. Dan sepertinya kita akan mengalami hal itu. Semuanya. Kalau kita mati kemudian selesai urusannya, selesai mati jadi bangkai, selesai sudah. Maka kematian itu akan menjadi tempat peristirahatan. Akan menjadi tempat orang itu santai, selesai sudah urusannya dari beban dunia. Maka sebagian orang kepingin mati aku. Ketika dia sakit parah, dia berpikir ahsan mati. Bagaimana engkau tahu kematian itu lebih baik buat dirimu? Boleh jadi di tempat itu engkau lebih tersiksa. Maka Nabi SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazala bihi.
Jangan ada yang berharap kematian gara-gara penyakit yang menimpanya. Karena kematian itu hadzimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Antum ketika hidup masih bisa menambah satu kalimat tasbih. Satu kalimat tasbih, subhanallah. Mungkin dua, subhanallah. Mungkin tiga, subhanallah. Yang satu tasbih itu bisa jadi lebih baik dari kota Jakarta. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amala. Itu lebih baik. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy. Ada seorang yang berpesan dalam bait-bait syairnya mengatakan, andai kata kalau kita mati itu kita dibiarin selesai udah, nggak diapa-apain, maka niscaya kematian itu adalah tempat istirahat buat setiap orang hidup. Walakinna idza mitna bu'itsna. Jadi masalah kita kalau mati, kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan ditanyai tentang segala sesuatu. Segala sesuatu, jemaah. Kita kadang-kadang dengar berita seorang public figure yang bunuh diri gara-gara dibully. Bunuh diri. Karena dia udah gak tahan menghadapi warganet dan netizen. Dia bunuh diri. Dia pikir dengan mati selesai. Beban hidupnya selesai. Kegalauan hidupnya, kepedihan jiwanya selesai. Kata siapa, jemaah? Makanya nanti pada saat dibagikan rapot, orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya dari arah kirinya, apa kata dia? Ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia berpikir, andai kata aku nggak dapat kitabku, nggak tahu dengan catatanku, andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya. Selesai, istirahat ya. Antum punya utang, datang debt collector, ambil tali, seret, selesai sudah. Orang berpikir seperti itu. Dan sampai hari ini kita masih mendapati orang-orang yang bunuh diri. Karena dia berpikir dengan bunuh diri selesai. Iya, memang selesai segala kenikmatan dia. Putus semua kelezatan dia. Putus. Tinggal bencana dan azab yang menanti dia. Ahibati fillah, kita nggak akan bisa lari dari kematian. Makanya antum nggak usah tanya kapan antum mati, tapi bagaimana tatkala kita mati nantinya. Karena itu yang menentukan perjalanan kita selanjutnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pasti dia akan menjumpai kalian. Jadi orang itu bukan dikejar sama malakul maut, tapi ditunggu jemaah. Orang ini lari ya ke tempat itu takut dari kematian, di situ ada malakul maut yang nunggu antum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah itu kalian akan dikembalikan kepada alimul ghaibi wasyahadah. Nah, tadi imam baca surat apa? Yang ditanya yang jawab. Nggak cukup kalau ana mau kasih sama antum semua. Dengar-dengar suara apa tadi antum? Surat apa? Belum paham antum? Surat Al-Hasyr. Pertama, pertengahan, terakhir.
Terakhir, Masya Allah, nak kasih hadiah buat antum. Masya Allah, 2 hadiahnya langsung jamaah. Barakallahu fikum. Fadal Habib. Betul, ini buat hadiah. Kok dilihat sama antum? Soalnya panitia yang lihat kok besar banget hadiah. Nah, antum perlu baca tuh akhir surat Al-Hasyr. Antum perlu baca Al-Quran semuanya. Tapi ada ayat-ayat yang mengenalkan kita tentang Tuhan kita, yang kita nggak pernah berhenti memanggil namanya, agar panggilan kita itu berbobot ketika antum mengatakan ya Allah. Siapa Allah? Antum kenal sama Allah. Masya Allah. Ada apaan? Alimul ghaib wasyahadah. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Allah itu tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata. Masya Allah. Jazakallah khair. Malam hari ini kita tampak di tempat ini sebagai orang-orang baik. Tapi Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Kita bakal mendapatkan balasan dari setiap yang kita kerjakan. Kata Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kelak Allah akan memberitahu kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Ahibati fillah, bagaimana perjalanan setelah kematian? Kita tahu dengan yang namanya sakaratul maut. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Kematian itu ada sekaratnya. Sakitnya perpisahan ruh dengan jasad itu akan dirasakan oleh semua orang. Kalau orang diamputasi tangannya, dia akan merasakan sakit, makanya dibius dia kadangkala. Itu hanya perpisahan antara tangan dengan lengan. Bagaimana perpisahan antara ruh yang berada di tubuh kita, yang bertahun-tahun bersama kita, yang sudah menempel, yang nggak ketahuan bagaimana nempelnya ruh ini, kemudian dicabut jemaah, itu sakit sekali jemaah. Sampai Nabi SAW, beliau adalah manusia yang paling dicintai Allah, mengatakan ketika beliau sakit parah sampai pingsan, bangun lagi, pingsan lagi, beliau mengatakan ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Karena memang berpisah ruh itu dari jasad jamaah. Kalau Nabi merasakan begitu pedihnya, karena memang Allah melipatkan pahala buat nabinya, menyediakan pahala yang begitu besar untuk nabinya. Bagaimana dengan kita jemaah? Jemaah rahimakumullah, ruh akan dibawa oleh para malaikat. Orang yang beriman akan didatangi oleh malaikat-malaikat bidul wujuh, yang wajahnya putih, indah wajah mereka. Mereka duduk di tempat yang dapat dipandang oleh mayit yang mau mati ini. Orang-orang di sekitarnya nggak tahu. Mereka membawa kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu datang malaikat pencabut nyawa, memerintahkan kepada orang ini untuk keluar. Ruh ini untuk keluar. Apabila dia orang yang beriman, maka dia akan keluar dengan mudah. Keluar dengan mudah. Nabi SAW mencontohkan seperti keluarnya air dari mulut teko.
Tapi itu sakit. Nabi SAW merasakan sakit. Adapun kalau orang itu orang fajir, maka ruhnya juga akan keluar, tapi dia nggak mau keluar. Ketika diperintahkan keluar, dia berusaha untuk berpegangan dengan jasadnya supaya dia nggak keluar, karena dia disuruh keluar menuju ke azab Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mencontohkan seperti kawat gerigi yang berada di kulit domba yang basah, kemudian dia ditarik sehingga urat-urat itu ikut ketarik. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau tara, di surat Al-An'am ayat 93, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawm tujzauna adzabal hun bima kuntum ta'malun. Andai kata kalian melihat ketika orang-orang zalim itu dalam perjalanan kematian, dia sudah dalam perpisahan dengan kehidupan ini, dan malaikat membentangkan tangannya mengatakan, keluarkan jiwa kalian, keluarkan jiwa kalian. Keluar kemana? Keluar menuju azab Allah. Hari ini engkau akan mendapatkan azab yang menghinakan. Mungkinkah dia mau keluar jamaah? Sulit dia akan keluar. Tapi orang yang beriman, ketika disuruh keluar, keluar. Tapi tetap perpisahan itu sakit loh jemaah. Sakit. Makanya kenapa Nabi SAW sering-sering mengatakan kepada para sahabat, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat, banyak-banyak mengingat. Kenapa kajian tentang kematian itu harus sering disampaikan? Karena kita lupa. Antum di sini mungkin ingat, iya, keluar rumah melihat ada siomay, oh zen siomay. Udah yang namanya mati lupa sudah. Kadang-kala baca bismillah enggak. Keluar rumah, bertemu dengan keluarga, sibuk dengan acara besok ada meeting ini itu, lupa dengan kematian. Sedangkan mati itu datang mendadak tanpa persiapan dari kita. Apalagi kita berada di zaman yang banyak mati mendadak. Bukan satu orang mati mendadak, satu pesawat mati mendadak. Kita baca berita tabrakan beruntun di tol. Kita baca berita sebuah bis mengangkut anak-anak rekreasi bersama orang tuanya jatuh ke jurang, mati. Kemarin berita kapal laut yang membawa TKI ilegal kemana? Ke Malaysia. Antum bisa bayangin orang-orang yang naik itu. Mereka berpikir, saya mau kerja, insya Allah setahun bayar utang, setahun beli mobil, setahun dia sudah mikir karena dia tahu dengan gaji tiap bulan, ternyata dia nggak pernah muncul dari lautan itu. Ya, kita sering lupa. Makanya perlu diingatkan selalu. Ahibati fillah, ketika ruh ini keluar dari jasadnya, kalau dia orang yang soleh tadi, malaikat-malaikat dari langit membawa kafan dari surga yang wangi, dibungkus itu jamaah. Kemudian dibawa ke langit. Ini perjalanan ruh. Yang di rumah menangis, yang di rumah sedang sibuk memikirkan pemakaman jenazah. Ada yang berkata, gimana nih, kapan mau dimakamkan? Besok habis zuhur, apa jam 9, apa habis asar? Oh, ada anaknya yang ditunggu dari Padang, besok pagi akan terbang.
Ini keluarga nggak mikirin ruhnya kemana nih. Yang dipikirkan sama keluarga apanya? Jasadnya. Jasad ini akan kembali ke tanah. Kemudian malaikat membawa ruh itu menuju ke langit. Ini buat orang yang soleh. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, ke langit yang terendah. Fayastaftihuna lahu, kemudian mereka minta dibukakan izin untuk masuk. Fayuftah lahu, dibukakan. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha, malaikat itu mengangkat ruh itu naik ke langit yang selanjutnya. Jadi dari setiap langit itu malaikat-malaikat yang dekat itu mengantarkannya terus sampai ke langit yang ketujuh. Mereka mengatakan, ini siapa ini gitu loh, kok wangi orangnya. Disebutkan dengan namanya yang paling indah yang disebutkan di bumi. Ada orang-orang yang amalannya tiap hari diangkat, jamaah. Diangkat terus amalan ini ke atas sana. Tapi ada orang yang gak pernah diangkat amalan kebajikannya, dosa yang terus diangkat. Ketika sampai ke langit ketujuh, fayaqulullah azza wa jal, Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatan hambaku ini dalam illiyin, dalam catatan yang milik orang-orang soleh di tempat yang tinggi dan indah. Wa aiduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi. Setelah dari atas, jalan ke atas, dibalikin ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Allah mengatakan, sesungguhnya aku dari tanah menciptakan mereka, dan kepada tanah aku akan kembalikan, dan akan dikeluarkan dari tanah pula kelak pada hari kiamat. Maka akhirnya ruh itu dikembalikan ke jasadnya, kalau ada jasadnya. Karena kadang-kala orang tanya, Ustaz, gimana kalau orang itu dimakan sama ikan hiu? Yang makan ikan hiunya 17, belum lagi nanti ikan yang kecil-kecil makan. Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau kita bicara kekuasaan kita, kemampuan kita, ya kita akan bingung jemaah. Tapi kalau kita kenal sama Allah azza wa jal, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka tatkala itu dimasukkan kembali ke jasadnya, mulai dia akan melewati proses fitnah, ujian. Ini ujian terakhir manusia ketika dia dikuburnya. Kenapa setiap sholat kita dianjurkan berdoa di akhir tasyahud kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Ini fitnah kematian yang akan dirasakan oleh setiap jiwa nanti. Dia didudukkan oleh malaikat, ditanya tentang 3 pertanyaan. Adapun kalau orang kafir yang mati atau orang fajir, maka sama, ruhnya akan diangkat. Nabi SAW menyebutkan, fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika, dibawa tuh ke atas, tidak pernah mereka melewatin malaikat kecuali malaikat akan mengatakan, ma hadzal ruhul khabith. Ruhnya siapa? Ruh yang busuk ini siapa? Nggak kenal tuh malaikat-malaikat. Fayaquluna fulan bin fulan, disebutkan nama itu.
Ya bukan, mudah-mudahan bukan nama kita yang disebutkan jamaah. Ada yang disebutkan nama orang ini, orang yang jahat ini, bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan nama yang paling buruk yang dinamakan dia di dunia. Kita tahu kalau yang namanya penjahat itu punya banyak nama alias, apa namanya? Inisial, alias fulan, kan banyak namanya. Padahal nama sebenarnya bagus. Umpamanya namanya dia siapa? Sirajuddin namanya. Tapi karena dia penjahat, dia nggak pakai nama itu, disebutkan alias fulan, alias fulan, alias fulan. Dia akan dipanggil dengan nama yang paling buruk yang dipanggil di dunia. Kemudian hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia minta dibukakan, fala yuftahu lahu, nggak dibukakan buat ruh ini. Thumma qara'a Rasulullah SAW, la tufattahu lahum abwabus sama, nggak akan pernah dibukakan buat mereka pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan pernah masuk surga tuh orang kafir. Masih ada orang-orang yang mengatakan mungkin di surga itu ada orang non muslim, ada orang kafir, fulan. Mungkin. Iya, orang Islam ada yang mengatakan itu. Kita katakan nggak ada orang kafir di surga. Emangnya ustadz yang punya kunci surga? Emangnya antum juga punya kunci surga, bisa masukkan terserah antum? Antum bisa memasukkan semau antum. Anda mau masukkan fulan. Yang punya surga itu Allah Azza wa Jal. Dan Allah katakan, wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan pernah masuk surga, nggak bakalan masuk surga sampai onta itu masuk di semil khiyat, di lubangnya jarum. Nggak bakalan. Andai kata mereka datang dengan sepenuh bumi ini emas jemaah, mereka ingin menebus diri mereka. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Itu orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kafir. Yang mati loh jemaah. Kalau yang masih hidup kita doakan semoga dapat hidayah, semoga dia mendapatkan petunjuk. Tapi yang mati dalam kondisi kafir, kata Allah Azza wa Jalla, tidak akan diterima dari mereka sepenuh bumi ini emas. Ana pernah sodakoh ketika hidup segunung Semeru emas, nggak diterima. Jangan Semeru, sepenuh bumi ini emas, tapi karena engkau kafir, nggak bakal diterima sama Allah Azza wa Jalla. Nggak akan dapat menebus dirinya. Sedangkan orang-orang beriman, apa kata Nabi SAW? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Jangan bicara sepenuh bumi ini emas, setengah butir kurma itu dapat menyelamatkan kita dari api neraka, asalkan beriman. Emangnya permintaan Allah berat ya ma? Allah hanya minta qul la ilaha illallah. Allah minta itu. Nabi SAW ketika berdakwah keliling ke pasar-pasar di kota Mekah, ke tempat-tempat perkumpulan orang-orang Quraisy, ke tenda-tenda orang-orang yang sedang haji dari berbagai penjuru Jaziratul Arab. Apa yang Nabi pinta dari mereka? Kemudian beliau membaca firman Allah, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr." Barang siapa yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, maka dia seperti seorang yang jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung, au tahwi bihi rih fi makanin sahik, atau dibawa oleh angin menuju tempat yang jauh sekali. Kemudian ruhnya dibalikin ke jasadnya lagi, maka dimulai pertanyaan oleh Munkar dan Nakir. Ahibati fillah, ketika
Ini bicara yang di dunia sekarang, yang sibuk dengan jasadnya. Ruh ini sudah melakukan perjalanan, yang di rumah masih sibuk. Sibuk ngapain? Kuburannya belum digali, belum nemu kuburan, masih sibuk mencari tempat untuk memandikan jenazah. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, asri'u bil janazah. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, asri'u bil janazah. Cepat kalian ngurus jenazah itu, cepat. Udah selesai urusan di agama dunia, udah selesai gitu. Kalau nggak ada yang ditunggu lagi, cepat selesaikan. Fa in taku salihatan, kalau jenazah itu jenazahnya orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka itu kebaikan yang disegerakan buat orang ini. Dia akan mendapatkan tempat yang indah nantinya di sana. Wa in taku siwa dzalik, tapi kalau ternyata dia orang yang bukan orang baik, maka fasyarrun tadaunahu an riqabikum, keburukan yang lebih cepat kalian taruh dari pundak kalian, selesaikan. Dan ternyata jenazah ini di alam yang berbeda. Tadi ruh itu hidup, yang mati itu jasadnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza wudi'atil janazah, kalau jenazah itu diletakkan, fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim, lalu ditaruh sama lelaki-lelaki di atas pundak mereka. Ana pernah ngangkat jenazah jamaah di Matraman, Matraman Raya, Matraman Dalam ya. Ya kita waktu kuliah kan tahu dengan keutamaan ya, membantu umat Islam, keutamaan mengantarkan jenazah ke kuburan. Ana ngangkat jenazah itu jamaah, nggak ada yang gantiin. Wah, jalannya pelan-pelan. Astagfirullah. Ternyata katanya yang ngangkat itu udah dibayar. Jadi ketika kita gantikan dia alhamdulillah, kata dia tinggal kita itu pulang. Allahu Akbar. Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh kita menyegerakan. Jalannya jangan pelan-pelan, cepat antarkan jenazah itu. Selesai udah urusannya. Ada yang mengatakan, pelan-pelan. Pelan-pelan mau kemana pelan-pelan? Oke, pengantin jalannya pelan-pelan. Ada orang sudah mati. Kata Nabi SAW, fa in kanat salihah, kalau yang kita bawa itu orang soleh, qalat, jenazah ini akan berkata, qaddimuni, segerakan aku. Yang di sini pelan-pelan ngangkatnya. Wa in kanat ghaira salihah, kalau ternyata jenazah itu bukan orang soleh, pantas antum pelan-pelan bawanya. Karena dia akan mengatakan, ya wailaha, aina tadhhabuna biha. Dia akan mengatakan, mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana sama kalian? Karena ketika dicabut nyawanya, dia sudah diancam sama malaikat untuk menuju kepada azab Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala dibawa, dia tahu bentar lagi akan digabungkan dengan ruhnya, dia akan merasakan azab. Yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan. Mendengar suaranya segala sesuatu kecuali manusia. Walau sami'al insan la sa'iq. Kata Nabi SAW, kalau manusia mendengarkan pasti dia akan pingsan. Mendengarkan teriakan ruh ini. Ahibati fillah, udah ditaruh di kuburan. Kita lihat bagaimana anak yang soleh mensegerakan berangkatnya jenazah ayahnya. Ketika sampai kalau ditanya, ayo siapa yang mau turun? Ayo anaknya fulan turun. 3 orang turun. Diangkat tuh jenazah, ditaruh, kemudian dihadapkan ke kiblat. Lalu dikasih kayu, dikasih bambu atau apa, kemudian mulai tanah itu diambil untuk diuruk ini kuburan. Ada yang mengatakan anaknya tolong diinjak-injak, kuburan bapaknya suruh injak-injak. Nah,
selesai urusan ayah. Selesai dikuburkan, Nabi biasanya alaihi salatu wassalam berdiri mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan kepada Allah ampunan dan mohonkan kepada Allah supaya dikasih keteguhan dia sedang ditanya. Ahibati fillah, keluarganya akan pulang. Anaknya nangis berapa lama? Setengah jam? Bentar. Anak beberapa kali ngantarkan jenazah, tahu-tahu anaknya udah pulang duluan. Kenapa? Udah capek Ustaz, dari tadi malam gak tidur. Antum gak mikir ayahmu lagi ngapain di sana? Aduh, kan urusan ayah sendiri Ustaz. Wallahi sahih jamaah. Orang-orang akan meninggalkan kita. Kata Nabi SAW, ketika dia masuk di dalam kubur ini, ditinggal sama keluarganya. Di hadis Bara' bin Azib tadi, lanjutan hadis Bara' bin Azib yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, fayatihi malakan, akan datang kepada orang ini dua malaikat, syadidal intihar, yang keras galak malaikat ini. Dalam riwayat lain dikatakan azraqani aswadan, rupa malaikat ini blue black. Tahu blue black? Apa bahasa Indonesianya? Biru hitam. Ada orang hitam sampai biru ya. Antum ini hitam apa biru gitu ya. Ini malaikat Nabi nyebutkan. Memang digambarkan malaikat itu makhluk yang menakutkan ketika itu untuk menyidang orang ini. Maka dikatakan fitnah jamaah. Fitnah. Kenapa kita terus berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa Nabi di atas kuburan tadi menyebutkan wasalullaha lahu tathbit, mohonkan kepada Allah keteguhan, karena berat sekali fitnah di sana. Wa yujlisani, disuruh duduk orang ini. Gimana antum didudukkan sama makhluk yang menakutkan gitu ya? Fayaqulani lahu man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Maka akan ditanya 3 pertanyaan. Oh, pertanyaan itu gampang Ustaz. Ahibati fillah, antum pernah melihat orang yang dibawa sama polisi dari rumahnya, kemudian ditutupi kepalanya, kemudian dinaikkan ke mobil, ditaruh di tempat yang gelap kulita, kemudian mulai diinterogasi orang ini. Siapa namamu? Apa? Nama. Tanya nama saya. Dia akan kebingungan. Ditanya sama polisi ini, dari mana engkau? Ini itu. Dia bingung, ada apa ini? Dia mau jawab, kadang-kadang lupa dengan jawaban-jawaban yang sebenarnya dia tahu jemaah. Masya Allah. Kita azan dulu. Nah, kita lanjut. Nah jemaah, kita lanjutkan dulu, karena kalau kita mau sholat sekarang, kayaknya ada banyak yang harus terusir dari dalam sini. Nanti waktu sholat yang sebagian mungkin harus keluar ya. Yang tadi sholat di dalam tetap di dalam. Yang tadi sholat di luar keluar. Masa Ustaz? Astagfirullah. Baik, ahibati fillah, 3 pertanyaan tadi tidak dijawab dengan hafalan. Kalau bicara hafalan, senok hogron hafal Quran. Ada orang-orang munafikun hafal Quran.
tapi menjawab pertanyaan itu dengan keyakinan. Makanya kalau orang itu adalah orang yang beriman, bukan orang yang pura-pura beriman, bukan yang imannya karena ikut-ikutan, tapi imannya khalisan lillah, maka dia akan menjawab mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan ada yang menyeru dari langit mengatakan an sadaqa abdi, benar, benar. Tapi kalau dia orang munafik, fajir, ketika ditanya man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, dia mengatakan sami'tu nas yaqulun faqultu. Jawaban dia bisa dia jawab Tuhannya Allah, bisa dia jawab Nabinya Muhammad SAW, bisa dia jawab Islam agamaku. Tapi apa kata dia? Aku mendengar orang mengatakan itu, aku pun mengatakan seperti itu. Orang mengatakan Nabinya Muhammad, ya aku katakan Muhammad. Tanya agamanya apa? Oh, Islam. Islam, KTP-nya Islam dia. Tapi ternyata dia bukan orang yang benar-benar beriman, hanya pura-pura beriman. Maka akan ada yang menyeru dalil mengatakan an kadzaba abdi, bohong dia selama ini. Ahibati fillah, Ibnu Hibban dan Imam Tabrani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah azza wa jalla, yang jiwa kita semua ada di tangan Allah. Innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alikum hina tuwalluna anhu mudbirin. Sesungguhnya mayit itu mendengarkan suara sandal kalian ketika kalian pergi meninggalkannya. Kita lihat yang ramai, tahu-tahu sepi, senyap. Fa in kana mu'minan, kalau dia orang yang beriman, kanatis shalah 'inda ra'sihi, maka salat akan berjaga di kepalanya. Dalam riwayat lain dikatakan bacaan Quran. Karena orang sholat biasanya baca Quran, akan ada di arah kepalanya. Jagain orang ini. Waz-zakatu an yaminihi was-shaum an yasarihi. Zakat di kanannya, puasa di kirinya. Sholatnya benar orang ini, puasanya benar, zakatnya benar. Wa kullu fi'lil khairat minas sadaqa wassila wal ma'ruf wassila wal ma'ruf wal ihsan ila nas 'inda rijlih. Semua amal kebajikan lainnya yang seperti sedekah sunnah, silaturahim, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada orang, itu akan berjaga-jaga di kakinya. Hari itu semua yang kita kerjakan jamaah akan kita rasakan. Hari ini enggak. Antum datang ke tempat ini capek, lelah, nggak dapat apa-apa. Pulang dapat apa antum? Ada pembagian fulus di luar sana? Nggak ada. Yang ada sandal hilang, Ustaz. Terjadi tuh kadang-kala sesuatu, aduh, anak udah niat kajian ikhlas lillahi ta'ala, itu kita datang melaksanakan ibadah. Antum sholat malam 1 jam, antum sholat pagi hari, apa gaji antum bertambah? Enggak. Yang ada ngantuk kadang-kala kita. Ini gara-gara sholat malam ini. Sholat malam disalahkan. Kita ibadah bener jemaah. Makanya orang kadang-kala heran lihat orang Islam berpuasa. Sampai ada cerita kawan di Jepang, dia nggak boleh puasa sama perusahaan tempat dia kerja.
Jangan, kata dia, kau nanti sakit. Kata dia, enggak, ini perintah Tuhanku. Apa kata bosnya? Ini aku kasih makanan, Tuhanmu nggak tahu lah kau makan. Ini orang memang nggak beriman. Kita puasa di dalam kamar, tidak ada satupun yang melihat kita. Kita nggak makan, kita nggak minum, karena kita beriman gitu loh. Maka disinilah bagaimana zakat di kanan, puasa di kiri, jagain orang ini. Keluarganya udah pulang, harta yang dia kumpulkan juga sudah dibagi mungkin. Tapi hanya amalan yang kata Nabi SAW akan menemani di kuburan. Dan Nabi sebutkan secara spesifik amalan ini ada di mana. Menjagain orang ini. Fayu'ta min qibali ra'sih. Didatangin dari arah kepalanya, mau diadab orang ini, mau disiksa. Apa kata salat? Ma qibali madkhal. Nggak bisa, dari arahku nggak ada cara masuk dari arahku. Salatnya lengkap ya. Tapi gimana dengan yang salatnya cuma Jumatan doang? Ini orang salatnya lengkap. Kata dia, nggak ada pintu masuk dari arah aku, nggak bisa. Wa yuta an yamini, dari kanan datang. Maka zakat mengatakan nggak ada. Orang ini selalu membayar zakat, gitu deh. Nggak ada. Masuk dari tempatku nggak bisa. Dari yang lain mungkin bisa, tapi dari sini nggak bisa. Dia memang jaga di sana. Datang ke kanan, masya Allah. Puasanya belain orang ini. Ada sebagian orang yang rajin zakat, tapi nggak puasa. Kita juga melihat ada orang yang puasa Ramadan tapi nggak sholat. Kalau waktu berbuka, masya Allah, buka bersama kita, insya Allah. Waktu sholat maghrib, aduh, anak pulang duluan. Ada orang nggak sholat ya, man. Maka engkau akan lihat dari mana engkau akan disiksa. Kemudian datang dari arah kirinya, arah kakinya, semua amal soleh, perbuatan baik kepada manusia akan mengatakan ma qibali madkhal, nggak ada tempat masuk dari tempatku. Fayuqalahu ijlis, dia katakan duduk engkau sekarang. Udah, malaikat ini nggak bisa nyiksa orang ini. Lalu diperintahkan untuk duduk. Fayajlis, duduk. Ini di alam barzakh. Yang tadi kita bicarakan, keluarganya ini mungkin anaknya sudah tidur, istrinya udah capek semua. Nih orang belum selesai urusan. Kemudian orang ini duduk. Qad muthilat lahu syamsu qabl danat lil ghurub. Digambarkan kepada orang ini di alam sana ada matahari yang sedang mau tenggelam. Apa kata Nabi SAW? Orang ini tanya lagi, akhbirna amma nas'aluk. Kita mau tanya sama engkau jawab pertanyaan kami. Apa kata orang ini? Da'ni hatta usalli. Tunggu dulu, aku mau sholat dulu, kata dia. Karena dia orang yang rajin sholat. Ketika lihat matahari mau tenggelam, dia tahu belum sholat, dia kata dia. Biarkan aku mau sholat dulu, mau sholat asar mungkin dia. Pikiran dia, ini orang kalau sudah cinta dengan sholat, dia tidak akan pernah berpikir meninggalkan sholat. Fayuqal innaka sataf'al. Engkau akan sholat bentar lagi, kata malaikat ini. Tapi jawab dulu pertanyaan kami. Lalu orang ini mengatakan, wa amma tas'alunani. Apa yang kalian hendak tanyakan? Pertanyaan yang pertama disebutkan dalam hadis ini, ara'aita hadzal rajul alladzi kana fikum. Apa pendapatmu tentang orang ini? Apa kesaksianmu atas dia? Lalu orang ini tanya, siapa? Muhammad. Muhammad maksud. Dia langsung tahu siapa yang dimaksud sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqalu na'am. Iya betul tentang Muhammad. Asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar azan. Kenapa kita dianjurkan untuk menjawab azan itu? Supaya yang bersaksi bukan hanya muadzinnya, antum juga bersaksi. Maka Nabi SAW mengajarkan agar kita tatkala mendengar muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa ana asyhad. Wa ana asyhad, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jangan dibiarkan lewat itu kesaksian jemaah. Wa annahu ja'ana bil bayyinat min indillah.
Dia datang membawa kebenaran dari sisi Allah. Fasaddaqna, maka kami percaya dengan dia, yakin sama dia. Fayuqalu lahu ala dzalika hayy, di atas itu engkau hidup dan di atas itu engkau mati. Wa alaihi tub'atsu insyaallah, dan engkau akan dibangkitkan di atas kalimat itu juga, kesaksian itu. Adapun kalau orang-orang munafik tadi kita sudah sebutkan bagaimana dia menjawab. Malaikat akan mengatakan kepada la darait wala talaut, engkau enggak tahu, engkau enggak belajar, engkau enggak baca, hidup hanya ikut-ikutan saja. Maka akan ada yang menyeru dari langit mengatakan hambaku ini telah berdusta. Ahibati fillah, selesai pertanyaan, Allah Azza wa Jal memberikan sebuah karunia kepada orang yang soleh ini. Apa? Ada yang menyeru dari langit mengatakan hambaku telah jujur benar, fa'afrishuhu minal jannah, kasih dia permadani dari surga. Kadangkala ada kuburan yang kita lihat becek. Musim hujan ini sampai pakai pompa air ngeluarkan air. Kadangkala kering dikit langsung dimasukkan itu jenazah, udah selesai sudah. Tapi kalau dia orang soleh, setelah pertanyaan selesai, hamparkan bagi dia permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan bagi dia pintu ke surga. Maka dibukakan di kuburnya itu, dibukakan pintu sehingga datang aroma surga, wanginya surga. Dan kuburnya, kata Nabi SAW, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, kuburnya diluaskan sepanjang dia memandang. Karena apa? Karena kuburannya ada di apa, kuburan yang mahal di Jakarta? Sandiaga. Sandiaga. Apa? Sandiago Hill. Karena di sana jadi luas lah, karena amalannya. Dalam kehidupan di dunia ini kita mendapatkan bagian kesenangan bukan karena amalan. Antum bisa lihat orang-orang yang selalu berada di sop pertama kadangkala hidupnya miskin, melarat. Tiap malam dia baca 1 juz, sulit ekonominya, bencana menimpa dia. Karena memang dunia ini darul amal, tempat untuk beramal, bukan untuk bersenang-senang di sini. Hisabnya nanti. Maka ini orang ketika sudah dikuburnya, walaupun menurut orang becek, kena air hujan ini dan itu, tapi karena amalan dia sejatinya telah dibentangkan kuburannya, dihamparkan permadani surga, dibukakan pintu surga. Jemaah antum bisa merasakan orang kepanasan, tahu-tahu kalau dibuka jendela, masuk AC, Allah enaknya. Dan dia akan merasakan aroma dan udara surga itu mulai di kuburan sana. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan pertama ke akhirat. Terminalnya itu di kuburan tuh. Kalau di situ mudah hidupnya, yang selanjutnya insya Allah aman. Tapi kalau sudah di sana nggak benar, yang selanjutnya akan lebih berat. Kemudian ya namanya orang kalau sendirian, walaupun tempatnya luas nyaman, tetap kesepian. Antum bisa rasakan. Antum dikasih rumah luasnya 500 meter persegi, kamarnya ada 17. Antum sendirian jemaah. Kira-kira gimana perasaan antum di sana? Kayaknya ahsan ana di gubuk reot tapi sama sahib-sahib. Ada kawannya. Maka Allah memberikan kawan kepada orang ini. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Datang kepadanya seorang dengan wajah yang indah.
hasanul thiyab, pakaiannya bagus, thayyibur ri, aromanya wangi. Lalu tiba-tiba orang ini mengatakan, absyir billadzi yusurruk, bergembiralah engkau dengan yang menyenangkan hatimu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu, ini hari yang engkau dikasih janji. Kita semua dikasih janji sama Allah, Allah akan kasih balasan sama kita. Allah tidak pernah ingkar janji. Dan itu hari pertama Allah menepati janjinya, akan adanya pahala yang sudah Allah jelaskan. Allah menepati janji di dunia dan menepati janji di akhirat. Tapi ini dalam kehidupan akhirat. Ini hari yang engkau telah dijanjikan. Akan adanya hari kebangkitan nantinya, dimulai dari sini. Kemudian orang ini tanya, ya Allah, mudah-mudahan kita yang mengatakan itu. Man anta, kamu siapa ya? Gak kenal orangnya. Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bil khair, wajahmu wajah orang yang membawa kebaikan, kata dia. Karena dia gak kenal, kata orang ini, ana amaluka saleh, aku amal solehmu. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah, maka orang ini akan mengatakan, wahai Rabbku, bangkitkan kiamat. Kenapa? Karena dia belum bisa masuk surga. Masih ada jendela, ada pintu yang dapat merasakan aromanya surga, tapi belum bisa dia masuk surga sampai kiamat nantinya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, bangkitkan kiamat agar aku bisa kembali ke keluargaku dan hartaku. Maka dikatakan, uskut, belum waktunya, sudah engkau di sini dulu. Disuruh istirahat, dia merasakan kenikmatan di dalam kuburan tersebut. Kalaupun orang-orang kafir, ya, dia akan dimulai disiksa di sana. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW menyebutkan orang ini akan didatengin orang tadi, akan dibukakan pintu ke neraka, akan dikasih hamparan permada dari neraka. Dia akan mencium aromanya neraka, busuknya neraka. Kemudian datang orang yang wajahnya buruk, jelek, busuk, lalu mengatakan, absyir billadzi yasu'uk, bergembiralah engkau dengan yang menyulitkanmu, yang buruk buat hidupmu. Ini hari yang engkau dijanjikan. Lalu apa kata orang ini? Engkau juga semoga dapat keburukan. Orang kan kalau dikasih berita buruk marah dia, jemaah. Maka mayit ini juga marah. Man anta? Siapa engkau? Wajahmu wajah yang membawa keburukan, aromamu buruk. Kata orang ini, ana amalukal khabith, aku amal burukmu. Kau gak kenal sama aku? Aku amal burukmu, kata dia. Fawallahi, kata amal ini, orang ini mengatakan, demi Allah, ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah. Aku nggak pernah kenal engkau kecuali orang yang lambat dalam ketaatan, sari'an ila ma'siyatillah. Kalau diajak maksiat cepat engkau orang. Fajazakallahu syarran, semoga Allah memberikan balasan yang buruk buat engkau. Kemudian Allah kirim orang a'ma asam abkam, orang yang kata Nabi SAW buta, tuli bisu, pegang mizrabah. Dia pegang semacam palu yang besar, yang kalau palu ini digunakan untuk menghantam gunung Semeru itu, jamaah, kana turaban, gunung itu akan jadi rata sama tanah, jadi debu. Lau duriba biha jabalun kana turaban fayadribuhu, maka orang ini dipukul dengan palu itu sampai menjadi debu. Kemudian dikembalikan, kemudian dipukul, dia berteriak-teriak, dia menjerit, tapi nggak ada gunanya, nggak ada penyesalan yang bermanfaat pada waktu itu. Selesai sudah. Karpetnya dari neraka, aroma neraka datang, maka dia hidup dalam
ketakutan sampai kiamat. Berapa tahun kita hidup di dunia? 70 tahun mungkin, kalau sampai. Maka ahibati fillah, jangan sibuk dengan perjalanan hidup di dunia, lupa dengan perjalanan hidup setelah kematian yang akan lebih lama dan lebih panjang hidup kita di sana. Bismillahirrahmanirrahim.